Hukumnya menanam sesuatu di dalam tanah yang di atasnya didirikan bangunan, misalnya rumah, ruko, dengan harapan, keyakinan bangunan itu kokoh. Di tempat saya, bahkan rumah saya, gedung kelas, masjid, memang sebelum bangun itu memang di dalam, di tanah itu ditanam supaya kokoh. Yang ditanam itu apa Pak Ustadz? Tiang pancang. Karena tanahnya tidak seperti di Palu, tanah batu. Tanah di tempat kami di Riau itu gambut. Jadi untuk membangun kelas 120 tiang pancang di dalam. Bukan itu maksud kami Pak Ustadz. Maksud kami bagaimana hukumnya menanam kepala kerbau. Dulu di negeri kami, di bumi Melayu, Riau, orang Melayu itu kalau mau buat rumah, di bawah itu ditanam kepala kambing. Jadi datanglah ulama. Ulama ini tidak keras. Ulama ini tidak mengatakan haram, bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Nah, dia tanya, ini kenapa kepala kambing dibuat ditanam? Ini untuk menjamu jembalang tanah, supaya nggak ngamuk dikasih kepala kambing. Kata tuan guru, darahnya aja. Darahnya aja, karena tidak boleh makan darah. Darah itu kan najis, haram. Darahnya aja. Terus kepala kambingnya tuan guru, kepala kambingnya antarkan ke rumah. Itulah asal muasal kalau kenduri, selamatan, tahlilan di mana-mana, kepala kambing pasti dikasih ke tuan guru. Itu asal muasalnya, asbabun nuzulnya. Darahnya masuk ke lubang tanah, kepala kambingnya dimasak, digulai, dikasih ke tuan guru. Dimakan tuan guru yang sekarang, begitu dimakan berkunang-kunang. Dikatakan jembalang tanahnya ngamuk, padahal kolesterol naik. Jadi ulama itu dulu dengan kesantunannya untuk menjauhkan dari kemusyrikan. Jadi menanamkan kepala kambing, kepala kerbau ke dalam tanah itu di mana-mana di kampung halaman kami. Tapi kemudian ulama dengan kesantunannya merubah, darahnya yang masuk ke dalam, lalu kepalanya tidak lagi. Di Mesir itu luar biasa Bapak Ibu. Dikirimlah sahabat Nabi ke Mesir, namanya Amr bin As. Jadi gubernur pertama Mesir. Tradisi orang Mesir bukan memasukkan kepala kerbau, menghanyutkan anak gadis ke sungai Nil. Jadi ternyata jin di Mesir itu lebih keren. Seleranya nggak kepala kambing, anak gadis guys. Anak gadis dikasih perhiasan cantik-cantik, dihanyutkan ke sungai Nil. Amr bin As marah. Kenapa kalian menghanyutkan anak gadis ke sungai Nil? Ini sungai Nil kalau tidak dihanyutkan anak gadis, nanti sungai Nil kering. Kalau kering gandum tidak tumbuh. Nanti kita akan mati kelaparan. Amr bin As kirim surat. Ustaz, ketika tilawatil Quran dan sholawat sering jamaah saut-sautan Allah di akhir bacaan itu. Apa hukumnya Pak Ustaz? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Inna a'tainakal kautsar. Masya Allah. Masya Allah. Aku sangka surat apa tadi? Itu adalah ungkapan kekaguman. Nah, itu diisi duitnya dan pura-pura tak nampak. Itu adalah ungkapan kekaguman. Sama kita macam nonton bola, pas menengok Messi main, wow. Pas menengok McLaren, amazing. Kan tak mungkin kita dengar orang baca Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, amazing. Sesuaikanlah Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Coba tengok kalau Syekh Nu'ainah mengaji Taib, Taib, Taib. Taib artinya bagus, bagus. Bukan Taib artinya tak pulang-pulang. Itu adalah ekspresi kekaguman.
Siapa yang beri makan minum orang puasa, maka dia dapat pahala. Man fattara sha'iman falahu mithlu ajri sha'im. Siapa yang memberikan makanan kepada orang yang puasa, maka dia dapat pahala macam orang yang puasa. Apakah saya dapat kebaikan seperti orang puasa Senin Kamis jika saya senantiasa memberikan hidangan? Ya, memberikan buka puasa, maka dapat pahala macam orang puasa. Tapi macam, ingat lu, macam. Jangan pula dipahami kalau sudah beri buka puasa tak perlu puasa. Bapak kenapa tak puasa? Aku kasih aja bungkus nasi 30 bungkus, selesai itu Pak Ustaz. Tak bisa begitu. Kita harus tetap laksanakan puasa. Saya pernah dengar seorang menyampaikan ceramah, namun apa yang disampaikannya salah. Misalnya dalam menafsirkan ayat atau hadis. Bagaimana hukumnya orang tersebut dalam agama? Man fassara al-Qur'ana bi ra'yi. Siapa yang menafsirkan Quran dengan otaknya, falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapkanlah tempat duduk dari api neraka. Bagaimana hukumnya orang yang mendengarkan ceramah dan mengamalkannya? Maka kita mesti tanya dalilnya. Ini ada dalam hadis, ini dalam ayat, ini dalam pendapat ulama. Ayat, tak ada dalam ayat, hadis, pendapat ulama. Siapa? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Mesti tanya. Makanya saya selalu mengatakan, selesai pengajian ini, ikuti besok subuh kajian Dr. Mustafa Umar, ikuti pengajian Ustaz Masriyadi Hasan, ikuti pengajian Dr. Muharriman Saleh. Komparatif, komparasi. Kalau ada orang bertanya, kata Ustaz Somad begini Ustaz, tak marah saya. Dia sedang mencek, betul tak cakap Ustaz Somad? Bagaimana hukumnya? Mesti kita belajar. Jangan telan bulat-bulat macam gajah Thailand makan durian. Macam mana gajah Thailand makan durian Pak Ustaz? Diambilnya durian, dibalutnya pakai lalang, ditelannya. Masuk bulat, keluar bulat. Yang paling bagus orang Batak makan daun ubi, tumbuk. Begitu masuknya, begitu keluar. Sebelum baca salam, seorang itu mengucapkan basmalah. Ada ustadz yang satu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ustadz Somad enggak, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum. Mana yang betul nih? Dua-dua betul. Yang salam dulu apa dalilnya? Assalam qablal kalam. Yang pakai bismillah dulu apa dalilnya? Kullu amrin dzibalin, semua amal yang baik, walam yubda bihamdillah, walam yubda bi basmalah, tak dimulai dengan bismillah, fahuwa aqta, maka dimulainya dengan bismillah. Dua-dua bisa dipakai. Dalam sholat fardu yang baca amin setelah surat Al-Fatihah, baca amin terlebih dulu imam, baru makmum, atau berbaringan Pak Ustaz? Idza ammanal imamu fa aminu. Siapa dulu? Idza ammanal imamu fa aminu. Kalau imam mau mengucapkan amin, baru kau ikut. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Belum saya imam nih sekarang. Kita ulang lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Udah terdengar bunyi imam tuh baru. Ini banyak ini imam makmum sekarang main salib aja. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bunyi hadisnya, idza ammanal imam, kalau imam mengucapkan amin, fa aminu, maka makmum ikut. Kuat-kuat bacanya. Karena setan paling takut, paling benci, orang kafir paling takut, paling benci mendengar amin. Amin. Kabulkan ya Allah. Tuati amin. Ini banyak orang. Amin. Kok kenapa tak kuat? Alah, kalian aja lah, aku malas. Anda bisa gitu, ikutlah kita. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ada pula satu makmum, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bapak. Kok kau bilang bapak tadi? Rupanya dia masuk Islam, baru mu'alaf, nama mertuanya Amin. Segan dia nyebut Amin, bilang ya bapak. Fulan bin Fulan, tidak saya sebutkan nama, menjaga kode etik jurnalistik, imam masjid, tentang sebagian paham menyatakan peringatan Maulid Nabi katanya bid'ah.
Maulid Nabi itu bid'ah. Kalau maulid Nabi bid'ah, berarti panitianya masuk neraka. Jamaah yang datang masuk neraka. Yang paling panas nerakanya yang ceramah. Maka dijawab oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Nama kitabnya Al-Hawi Lil Fatawi. Imam Suyuti meninggal tahun 911 Hijrah. Mudah ingatnya, 911, emergensi. Pertama, ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa dzakirhum bi ayyamillah. Ahli tafsir mengatakan, ingatkanlah mereka dengan nikmat Allah. Ingatlah umur kita, ingatlah harta kita, ingatlah anak kita. Itu nikmat Allah. Tapi di antara semua nikmat yang terbesar adalah nikmat lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang buat maulid, itu artinya mengingatkan tentang nikmat yang terbesar. Karena kita tidak pakai Muharram, Safar, Rabiul Awal. Kita pakai Januari, Februari, Maret, April, Mei. Abdul Somad lahirnya bulan Mei. Maybe yes, maybe no. Kalau nggak dibuat di maulid, anak kita nggak tahu. Kami lagi tidur-tiduran di Mesir, di masjid tidur-tiduran. Tiba-tiba datang orang Mesir. Halawa. Haram alaik ya Syekh. Apa ente jual manisan dalam masjid? Senyum dia. Allah sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Saya tidak jual manisan. Ini hari ini mau Nabi lahir. Dagangan saya kasih makan-makan. Begitu cara dia mengenalkan Nabi. Jadi maulid itu sederhana. Pas hari kelahiran Nabi, belikan manisan-manisan, bagikan ke anak-anak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada apa om? Ini hari kelahiran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada yang ngetuk pintu rumah kami waktu kami ngontrak di Mesir, dekat dengan rumah Ustadz Munib, dengan rumah Ustadz Lutfi Godal. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kami intip dari pintu. Wah, Sohibul Bait datang. Berarti kita rumah belum bayar. Gawat kita ini. Buka pintu, dia datang bawa nasi kuning dengan ayam. Fie, ada apa? Olah, ini salah kasih nih. Azam bin Sa'id, tuan rumah kami namanya Sa'id. Sa'id ngasih makan. Ya ada apa Sa'id tiba-tiba ngasih makanan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maulidur Rasul. Ternyata maulid itu bukan tabligh akbar rame-rame di masjid. Setiap rumah maulid. Undang Habib datang rumah, baca burda, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Makanya kata Imam Jalaluddin Asyuti, maulid itu isinya 5. Yang pertama, baca Quran. Yang kedua, baca sejarah Nabi. Yang ketiga, baca doa. Yang keempat, silaturahim. Yang kelima, ada makanan. Makanya nanti kabarnya habis ini ada acara sarapan pagi bersama di rumah masing-masing. Jemaah yang dimuliakan Allah. Kata Ustaz Munib, maujud. Supaya orang paham apa itu maulid. 2, baca nanti kitab Al-Hawi Lil Fatawi. Pada tanggal 10 Muharram, hari Asyura, kita melaksanakan puasa. Betul? 10 Muharram puasa. Kenapa kita melaksanakan puasa di tanggal 10 Muharram? Karena bersyukur kepada Allah. Allah sudah menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun pada tanggal 10 Muharram. Pertanyaannya, Allah menyelamatkan Nabi Musa itu sudah lama kan? 3000 tahun yang lalu. Kenapa kita di Muharram itu tetap puasa tiap tahun? Kata Imam Suyuti, itu dalil boleh mensyukuri nikmat itu berulang-ulang setiap tahun, walaupun momennya sudah lewat. Dan syukur kita di bulan maulid adalah dengan
tablik akbar, bersedekah, bersyukur atas kelahiran Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendalilan 10 Muharram itu diambil Imam Suyuti dari siapa? Dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dua Al-Hafiz, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti melaksanakan maulid dan membolehkan maulid. Al-Hafiz hafal 300.000 hadis buat maulid. Tiba-tiba ada ustaz hafal 3 hadis kalau laptopnya hidup. Kalau laptopnya mati, hadisnya hilang. Mengatakan bid'ah. Saya lebih mau ikut Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau bapak mau ikut ustaz yang hafal 3 hadis, laptopnya hidup, terserah. Saya hanya menjelaskan dalilnya. Manhajuna manhajul bayan. Metode kami hanya menjelaskan dalil. Yang mau ikut alhamdulillah, yang nggak mau ikut ya terserah. Berikutnya, ketika orang melaksanakan maulid itu adalah ekspresi kecintaannya. Maka kata Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, ahli hadis dari Makkah, doktor dari Al-Azhar, profesor, mengajar di Masjidil Haram. Apa kata beliau? Kalau ada orang bertanya, kenapa kalian buat maulid? Kenapa buat maulid? Berarti sama dia dengan nanya, kenapa kalian bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW? Apakah perlu ditanya, kenapa kau bahagia anakmu lahir? Kenapa kau bahagia kelahiran Nabi Muhammad? Malam Lailatul Qadar mulia, Idul Fitri mulia, baca Quran mulia, tapi semua kemuliaan itu tidak ada kalau tidak ada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafiz Al-Maqdisi, ahli hadis, bersyair, idza nambait, idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu, tabbat yadahu fil jahimi mukhlida, ata annahu fi kulli yawmil itsnaini abada, yukhaffaf anhu al-'adzabu masruran bi ahmada, fa kaifa billadhi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Kalau Abu Lahab saja yang dijamin masuk neraka, ringan azabnya setiap hari Senin karena senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad, memerdekakan budaknya Suwaibah, apalagi orang yang beriman seumur hidupnya bertauhid dan senang menyambut kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang senang maulid, Abu Lahab itu diringankan azabnya setiap hari Senin. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, diriwayatkan dari Abbas bin Abdul Muttalib, Abu Lahab diringankan azabnya setiap hari Senin karena senang menyambut maulid. Jadi kalau ada orang Palu maulid tapi nggak sholat, itu setiap hari Senin azabnya ringan. Dia satu sel dengan Abu Lahab. Kalau ada orang yang nggak senang maulid, lebih parah daripada Abu Lahab. Apakah ada hadis atau ayat Quran yang melarang anak-anak ke masjid sholat? Karena setiap dengar azan, anak saya yang bungsu selalu nangis minta ikut ke masjid. Tapi karena kurang ramahnya petugas masjid, terpaksa saya batasin. Ada enggak anak masjid? Nabi lama sujud sampai makmum di belakang heran, ini wahyu kok turun pas sujud. Setelah Nabi bangkit, barulah sahabat di belakang tahu rupanya cucunya naik ke atas. Itu menunjukkan bahwa membawa anak kecil boleh, tapi cucu Nabi, tak macam cucu kita. Cucu Nabi itu tengoklah patuh, baik. Cucu awak macam hantu. Makanya ulama membagi anak kecil itu menjadi 3 level. Anak kecil itu menjadi 3 level. Pertama namanya sobi. Apa namanya? Sobi. Di atas sobi itu namanya mumayyiz. Di atas mumayyiz itu namanya amrod. Sobi 5 tahun, 4 tahun ke bawah. Ini tak bisa. Karena dia tak bisa membedakan mana kawan, mana lawan, mana makanan, mana kotoran. Tak bisa. Nah, inilah umur 5 tahun ke bawah ini. Kalau kita gini kan, kita pula digini kan. Tak bisa.
Dari umur 5 mumayyiz, umur 5 sampai agak-agak mau akil balik, 5 ke 10. Ini mumayyiz. Mumayyiz. Nah, nanti kalau ayah sholat diam ya nak ya, diam ya. Jangan ya. Itu bisa. Diam ya. Ini mumayyiz. Bajunya Abdul Somad pula. Ini mumayyiz. Yang mumayyiz ini bisa. Nanti kita letakkan dia. Kalau si anak di sudut sana ya, mumayyiz bisa. Yang amrod ini amrod artinya udah hampir tumbuh bulunya tapi masih halus, bulu janggutnya masih halus. Ini anak-anak orang Arab itu tak macam kita. Orang kita kadang digosok pakai kemiri pun tak tumbuh-tumbuh. Dia udah hampir pertama akil balik. Adapun yang kecil tadi memang tidak, karena itu nanti na'udzubillah kita letakkan dia di samping kita, dia pakai pampers, tiba-tiba dia buang air, itu putus sholat. Kalau kita letakkan di tepi sana, dikacaunya pula bapak itu sebelah. Bapak itu sholat, dia pegang-pegang yang jari kecil bapak. Bapak itu silap isi paknya. Jadi yang bisa kita bawa tadi adalah yang mumayyiz. Adapun yang sudah mumayyiz, mungkin agak nakal-nakal dia sikit, lari-lari dia lompat-lompat, maklum lah. Jangan dimarahi Pak. Jangan sampai ini ada nih pengurus-pengurusnya soal nengok anak kecil, balik. Buat naik darah tinggi gua aja. Udahlah listrik naik, air mahal, ayah kalian tak mau nyumbang, anaknya pula libur. Padahal 20 tahun akan datang mereka nilai yang akan memakmurkan masjid. Kalau di masjid masih ada anak lari-lari, di masjid masih ada lompat-lompat, bersyukurlah 20 tahun akan datang masjid ini masih tetap banyak sholat berjamaah. Tapi kalau di masjid itu udah sunyi, tak ada anak-anak, isinya orang-orang tua yang udah diintai-intai malaikat maut aja. Sunyi masjid, waspadalah. Nauzubillah. Jangan bangga dengan masjid yang besar, karena di Cordova, di Alhambra, masjid besar-besar, tapi sekarang tidak ada sholat berjamaah. Jangan bangga dengan masjid yang besar. Masjid besar bangga, tapi isinya kita persiapkan untuk masa depan. Takbir. Pak Ustadz, saya seorang istri. Batasan-batasan bagaimana bersoleh yang wajar bagi muslimah. Karena kalau saya bersoleh, suami saya selalu tegur, jangan bersoleh jahiliyah. Apa maksudnya Pak Ustadz? Misalnya wajah ibu pucat. Kalau silap-silap payah membedakan dia sama kuntilanak. Pucat misalnya habis sakit atau rumah sakit, lalu dipakainya bedak sesuai dengan warna kulit. Merubah yang tak normal jadi normal boleh, tapi yang sudah normal menjadi abnormal, nah itu. Bibir udah biasa dipakai sampai 2 inci. Budak putih, muka putih, tangan hitam. Oleh sebab itu maka yang wajar-wajar saja. Engkau cantik bukan karena make upmu, engkau cantik karena bekas wudhu dan tahajudmu. Kecantikan batin, kecantikan yang tidak akan lekang karena lapuk karena hujan dan tak lekang karena apa? Panas. Ibu cantik ya? Iya dong, ini kan bekas wudhu. Jadi kau sangka kami tayamum semua? Jangan bersoleh-soleh jahiliyah, karena sebenarnya orang yang bersoleh itu adalah dimainkan setan. Wala udillannahum, kusesatkan mereka, wala umanniyannahum, kubuat mereka berangan-angan, berhalusinasi, berimajinasi. Aku yang paling cantik, aku yang paling mancung, aku yang paling putih, aku yang paling, padahal orang nengok biasa aja. Berhalusinasi, berimajinasi dengan pikirannya. Oleh sebab itu maka perempuan lebih baik menutup wajahnya pakai cadar. Tapi kalau tak sanggup pakai cadar, pakai hijab, wajahnya biasa-biasa saja. Bagaimana kalau saya selalu takut akan kematian? Takut karena amal ibadah belum banyak, takut anak-anak putus sekolah atau terlantar. Manusiawi. Takut mati karena amal belum banyak, maka perbanyak amal. Takut nanti kalau mati anak belum belajar agama, maka bawa anak masukkan pesantren.
positif. Tapi kalau takut sampai stres depresi, itu berarti diganggu jin. Alladzi waswisu fi. Kalau sudah kena itu, obatnya adalah ruqyah. Ruqyah sendiri tak bisa Pak Ustaz, tak bisa. Kadang kita pun diganggu setan tak kuat, minta ruqyah sama orang yang kuat, datang ke ruqyah syariah, ustaz-ustaz kita yang imannya kuat, yang zahir batinnya kuat. Saya nanya, hukum orang yang meninggalkan sholat karena sakit. Karena kemarin saya meninggalkan sholat untuk menjaga ibu saya yang sakit. Orang yang tidak bisa sholat berdiri, maka dia sholat duduk. Allahu Akbar. Rukuknya agak rendah, sujudnya lebih rendah. Kalau dia tidak bisa duduk, kepalanya ke utara, kakinya ke selatan, kepalanya menghadap kiblat, miring. Miring kan tempat tidurnya. Kalau nggak bisa miring, karena tulangnya retak, dia telentang. Rukuk sujudnya pakai kedipan mata. Allahu Akbar. Allah. Sami Allah. Kalau dia tidak bisa juga, kita sholatkan. Namanya sholat jenazah. La kafarata laha illa dzalik. Kalau air kencingnya netes terus, dimandikan, dicucikan, dibersihkan. Pakaikan pampers setelah masuk waktu. Sebelum masuk waktu tak boleh. Setelah azan, pakaikan pampers, wudu kan. Tak bisa wudu, tayamum kan. Lalu kemudian sholat jamak, tidak pakai qashar. Zuhur 4, asar 4. Nanti maghrib 3, isya 4. Jadi sholat dia 3 waktu. Subuh, zuhur, tarik asar, maghrib, tarik isya. Tidak ada yang menggugurkan sholat. La kafarata laha illa dzalik. Mudah-mudahan anak-anak sabar mengurus orang tuanya. Amin. Tak sabar kau mengurus orang tuamu. Berapa lama sudah kau urus orang tuamu ini? Sudah 3 bulan Pak Ustadz, saya lelah. Seandainya dulu dia berkata seperti yang sama, kau sudah mati sekarang. Seandainya dulu orang tuamu berkata, aku lelah ngurus kau nak, kau uruslah dirimu. Udah, kita ini udah mati semua. 5 tahun, 10 tahun dia ngurus kita. Kita memandikan dia cuma 3 kali, dia memandikan kita 10 kali. Merawat. Kalau orang tuamu masih ada, berarti Allah sedang meletakkan sesuatu yang mulia pada dirimu. Tiket surga. Ridallahu fi ridal walidain. Ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Saya punya 3 orang anak perempuan, yang 2 orang sedang menuntut ilmu di pesantren setingkat SMA, hadiah berarti. Sebagai seorang ibu, saya selalu menuruti kemauannya dengan laundrynya, jajannya, dan keperluannya. Apakah saya melakukan hal itu benar? Karena menurut saya agar anak saya bisa fokus belajar. Tak ada gunanya ilmunya banyak, tak pandai mencuci baju. Tak ada gunanya bahasa Arabnya hebat, bahasa Inggrisnya berapi-api, hafalan Qurannya hebat, tapi mengangkat piring nasinya dari meja pun tak tahu. Ada tak orang model itu? Ada. Kami dulu di pesantren cuci sendiri, gosok, tak disetrika Pak Ustaz? Enggak. Kotak khusus tak kami peras, cuci gantung. Jadi seimbang antara dia hidup intelektual dengan bagaimana berinteraksi sosial. Kalau semua dimanjakan, makannya catering, pakaiannya gosok, sampai mengangkatkan piring nasinya pun dia tak tahu. Nanti dia mau jadi apa? Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah? Tidak. Oleh sebab itu kami pun dulu di pondok pesantren, tapi tetap pandai mencuci baju, tetap pandai memasak, tetap pandai melipat, tetap pandai menyetrika, sampai ke Mesir juga belanja. Jadi pendidikan baik, tapi pendidikan juga membentuk orang berakhlakul karimah menjadi mandiri, bukan dimanjakan. Sekarang banyak sekolah yang memfasilitasi segala sesuatu, akhirnya jadilah dia menjadi intelektual tapi tidak berakhlakul karimah dan selalu menggantungkan diri pada orang lain. Nauzubillah.